Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan, NIM 8560216682. Saya jurusan PGSD dari Universitas Terbuka UPBJJ Medan, Pokjar Kota Tebing Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan, NIM 8560216682. Saya dari Universitas Terbuka UPBJJ Medan, Pokjar Kota Tebing Tinggi. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu tentang pencernaan makanan. Tujuannya adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Landasan teori dari pencernaan makanan itu adalah makanan atau zat yang ada di luar tubuh kita tersusun dari molekul-molekul yang sangat kompleks agar makanan dapat dipergunakan oleh tubuh. Maka diperlukan adanya proses yang dapat menyediakan molekul-molekul tersebut untuk diserap dan dipergunakan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi mengabaikan peran enzim dalam proses mengolah makanan, sedangkan peran mekanik merupakan proses pencernaan atau pencernaan makanan yang menggunakan otot-otot atau alat bantu. Baik, alat pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, enzim, dan anus. Kita lanjut dengan prosedur percobaannya. Prosedur percobaannya yang pertama, perhatikan gambar sistem pencernaan yang terdapat pada lembar kerja di akhir modul. Oke, baik, kita lanjut yang kedua. Urutkan sistem pencernaan tersebut mulai dari mulut. Yang ketiga, tulislah bagian-bagian daripada lembar kerja. Yang keempat, simpulan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Oke. Kita mulai dari hasil pengamatan. Hasil pengamatannya itu adalah bagian-bagian saluran pencernaan pada manusia. Adalah yang tadi sudah saya katakan. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan keenam ada rektum, dan ketujuh ada anus. Nah, saya akan menunjukkan gambaran-gambaran dari organ tubuh tersebut. Yang pertama tadi ada mulut, ya. Seperti inilah gambar mulut tersebut yang benar, ya. Yang kedua ada kerongkongan seperti ini, ya. Yang ketiga ada lambung. Yang keempat ada usus halus. Usus halus itu seperti ini dia. Dan yang kelima ada usus besar. Usus besar itu seperti ini dia. Dia usus halus dan usus besar itu berbeda. Berbeda banyak karena ukurannya yang berbeda. Ya. Yang keenam ada rektum. Baik, yang terakhir itu ada anus. Itulah bagian-bagian pencernaan makanan dari manusia. Ya, di sini di belakang saya sudah ada patung manusia yang di dalamnya sudah adalah bagian-bagiannya. Tadi kan sudah saya katakan pencernaan makan itu mulai dari mulut. Dari mulut kita akan melakukan makanan. Makanan tadi itu masuk ke dalam mulut dan dikunyah secara halus. Masuk dia ke mulut, lalu dia turun dia ke kerongkongan. Ya, kerongkongan. Ya, setelah itu lanjutlah dia ke lambung. Setelah ke lambung dia masuk ke usus halus, lanjut ke
usus besar. Di situ setelah usus besar diolah lagi akan mau ke rektrum dan terakhir ada anus. Itulah dia bagian-bagian pencernaan makanan dari manusia. Baik, saya lanjut dengan pembahasan. Pembahasannya adalah sistem pencernaan manusia terbagi menjadi 7, yaitu ada mulut. Mulut merupakan bagian pertama dari sistem pencernaan. Makanan masuk ke dalam tubuh pertama kalinya kita melalui mulut, ya. Di dalam mulut makanan dicerna secara mekanik karena makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi, ya. Di dalam mulut juga terdapat lidah, ya. Terdapat lidah yang berfungsi mengatur posisi makanan saat dikunyah. Selain itu, lidah juga berfungsi merasakan makanan untuk memudahkan di dalam atau menelan makanan. Mulut akan memproduksi air liur atau ludah. Lanjut yang kedua, ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ tubuh berupa tulang otot yang memanjang dari leher sehingga lambung dan memiliki peran penting dalam sistem pencernaan. Fungsi kerongkongan tersebut ada dalam sistem pencernaan, penghubung mulut dan lambung, mendorong makanan ke lambung dan mencegah reflux asam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan salah satu organ penting dalam sistem pencernaan manusia yang berperan dalam banyak hal. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu ada usus halus. Usus halus sistem pencernaan yang memiliki peran penting. Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Lanjut yang keempat, ada usus besar. Usus besar, organ tubuh yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan. Fungsi usus besar itu menyerap cairan dan vitamin, menstabilkan kadar asam di dalam tubuh dan memproduksi antibodi. Lanjut yang keenam. Yang keenam itu ada rektrum. Rektrum bagian akhir usus besar yang berfungsi untuk menampung fase sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan terakhir itu ada anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsinya, anus di dalam sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluar fase dari tubuh kita. Baik, itulah pembahasan dari pencernaan makanan dari anggota tubuh atau dari manusia. Baik, kesimpulan dari pencernaan makanan itu. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan manusia adalah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil sebagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Proses
pengubahan makanan menjadi kecil dan lembut oleh gigi. Proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sekadar enak oleh enzim. Asam dan air menyerap nutrisi dan pembuangan kotoran. Ya, baik. Itulah kesimpulan dari pencernaan makanan dari manusia. Dan saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.